pengajaran-pengajaran mereka. Iya. Dan lain bisa sebagainya. Tuhan kalah sama umatnya, Bang? Lah Tuhan kamu diracun gimana? Kamu Bang, Tuhanmu kan Muhammad gimana? Muhammad gimana? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menemani pelayanan hari ini bersama saya Leonardo Sirait. Ya, kita berjumpa kembali. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati Tuhan dan sehat ya. Tentu luar biasa karena kita semua hidup di dalam anugerah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, para pecinta gereja YouTube ya, pengikut Kristus yang setia. Ya, kali ini saya ingin mengajak kita menyaksikan sebuah cuplikan video ya. Video ini berisikan diskusi antara para apologet Kristen dan para polemikus gitu ya. Dari pihak apologet kita melihat bagaimana jawaban mereka begitu tajam, setajam pisau silet ya kan. Karena mereka berbicara berdasarkan firman Tuhan ya. Tetapi dari pihak polemikus sayangnya ketika ditanya balik mereka hanya cengar-cengir atau sekedar menunjukkan data yang bahkan tidak sesuai dengan pertanyaan. Jawabannya asal-asal gitu, abal-abal gitu ya. Lucunya teman-teman ya, ketika kita bicara tentang Alkitab, mereka begitu bersemangat ya kan. Bukan ayat ini gitu, sebut pasal itu gitu ya. Tetapi ketika ditanya balik soal imannya sendiri, diam mereka. Atau menjawab asal saja gitu, seakan-akan lidah mereka merasa dilakban, berkurap ya. Kalau harus menyebut Yohanes ataupun kitab Injil ya. Padahal setiap kali berbicara yang keluar dari mulut mereka tidak lain hanyalah Alkitab yang mereka kritik, yang mereka olok-olok gitu. Karena itu saudaraku gereja YouTube, mari kita simak bersama-sama bagaimana jalannya diskusi tersebut. Dan saya mohon khususnya pada teman-teman muslim yang menonton ya, tempatkan hati dan pikiran di posisi yang netral ya. Jangan langsung menghujat, jangan buru-buru menghina ataupun mencaci maki. Dengarkan baik-baik. Renungkan dalam-dalam ya, agar bisa menemukan hikmat dan kebenaran sejati dalam pribadi Tuhan Yesus ya. Oke, tanpa berlama-lama bantu klik tombol subscribe, yang belum subscribe ya subscribe dulu dong channelnya, baru share, like ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Kita kasih naik ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Silakan Anda. Khalid bin Walid, Bang, apa yang mau Anda utarakan? Ya gini aja lah, yuk. Ya udah, tapi agak kelihatan Bang wajahmu Bang. Bang, Bang, agak kelihatan Bang wajahmu Bang. Tuhanmu kan kelihatan Bang wajahmu Bang. Tuhanmu kan Muhammad gimana? Muhammad gimana? Itu Muhammad karena sekarang di kuburan. Loyo gimana? Bang. Kalau Yesus kami bangkit. Loyo gimana? Bang. Kalau Yesus kami bangkit. Yang bangkit dari kubur itu zombie. Yang bangkit dari kubur itu zombie, Bang. Zombie itu cuman Zombie, Bang. Zombie itu cuman ada di film.
Gimana? Berarti di Tuhan yaumil nyata akhir. dong. Sebentar. Kau percaya dengan hari kebangkitan nggak? Sebentar. Kau percaya dengan hari kebangkitan nggak? Di dalam Percaya. agama Islam, salah satu rukun iman, rukun Islam itu adalah percaya dengan maksudmu besok orang bangkit jadi zombie. Makanya saya bilang, coba sekarang mana lebih gentleman? Mana lebih gentleman menghadapi prajurit Romawi atau menghadapi seorang wanita, dua orang wanita, Muhammad harus memanggil Allah, Jibril, para pasukan, orang-orang beriman dan juga kaum muslimin yang lain. Tahu nggak? Biar saya tunjukin ayatnya dalam Quran. Nih, saya akan tunjukkan kepada kamu satu ayat di dalam Al-Quran di mana Muhammad untuk menghadapi dua orang perempuan saja, dia harus memanggil bala tentara. Saya tunjukkan. Sabar. Tuhan Yesus menghadapi seorang diri. Bahkan dia berkata, jikalau aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Itu ketika prajurit-prajurit Romawi, Yudas Iskariot dan orang-orang Farisi datang, di mana orang yang bernama Yesus? Semua orang-orang yang tidak berkaitan disuruh pergi. Yesus menghadapi sendirian. Bukan seperti Nabi Isa yang lari ngiprit. Malah ditukar sama orang lain. Udah ditukar, bingung siapa yang ditukar. Benar. Tuhan mau dilempar batu. Saya akan tunjukkan. Kenapa mana ada Tuhan lari? Saya akan tunjukkan di dalam surat Al-Ahzab. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim, ya. Ayat yang keempat. Ya. Apakah kamu mampu membantah argumen saya bahwa Muhammad tidak mampu menghadapi dua orang wanita? Sungguh kamu nekat yang nyata. Baik. Lihat nih ya. Perhatikan. Ini surat At-Tahrim ayat yang keempat. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah kebaikan. Dan jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, maka, perhatikan, dipanggil bala tentaranya. Perhatikan. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan pula Jibril. Dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Banyak kali pun penolong-penolongnya. Siapa dua orang ini? Kita lihat tafsirnya. Siapakah dua orang itu? Bila kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah. Jadi untuk menghadapi Hafsah dan Aisyah, maka Muhammad harus memanggil Allah, para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin, semua dipanggilin. Nih, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Jika kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah, kembali kepada Allah, maka telah ada pada diri kalian sesuatu yang mewajibkan taubat, di mana hati kalian berdua cenderung mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah, yaitu menyebarkan rahasia beliau. Dan bila kalian bahu-membahu atas beliau dengan sesuatu yang memburuk, penolong. Nggak cukup Allah bagi Muhammad. Karena Muhammad tahu Allah memang cuman hayalannya dia. Ya. Allah adalah pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang mukmin, para malaikat. Sudah itu juga Allah menjadi pelindung, banyak pelindungnya. Gimana? Bang. Silakan. Apa yang dibicarakan? tidak membangkitkan ibunya? Jawab. Ayo. Apa? Dan diajak surga. Kenapa Yesus tidak membangkitkan ibunya Belum dan diajak surga? waktunya. Kan ada nanti sampai genap jumlah bilangan yang sudah ditetapkan untuk orang-orang yang akan diselamatkan. Maling kundang itu. Jawabannya. Maling Ya kundang. udah, sekarang kutanya sama kau, kenapa Muhammad? Nah, itu kan jalan pikiranmu. Itu kan jalan pikiranmu. Coba Gimana? Elia itu ada di surga. Ibunya Itu kan enggak. jalan pikiranmu. Kenapa itu? Oh, itu kan jalan pikiranmu saja. Tuhan durhaka, Tuhanmu itu.
Ya kalau pikiranmu seperti itu ya kamu namanya juga kamu masih muslim kok, gimana? Kenapa Tuhan tidak mengasihi tentang surga? Ayo jawab. Kenapa? Kenapa Muhammad tidak membiarkan Jawab orang dulu. tuanya masuk surga sementara orang Jawab tuanya ada dulu di kenapa? neraka? Aja oleh Tuhan Baik, surga. kita Ayo, lihat jawab. di mana Jawab. orang tua Muhammad. Saya akan tunjukkan dalil-dalilnya. Kalau jelas orang tua Yesus, ya Maria, Yusuf, jelas adalah orang-orang beriman dan sudah pasti surga. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang benar, Bagaimana makanya sekarang mereka kita itu Maria? sudah dijamin surga. Nah, sementara orang tua Muhammad ada di mana? Baik. Orang tua Nabi ada di neraka. Jelas hadisnya kok gimana. Baik, kita akan tunjukkan di manakah orang tua Rasulullah. Perhatikan. Kalau kita ngomong nggak ada bang, nggak ada kita ngomong itu fitnah-fitnahan. Tidak ada. Kami itu mengatakan sesuatu yang nggak ada dalilnya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya dulu ya. Di manakah orang tua Muhammad berada? Orang tuanya saja penyembah berhala. Gimana? Lihat. Ini jangan Anda bilang ini karangan saya ini. NU Online. Perhatikan. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Anas bin Malik meriwayatkan sebagai berikut. Artinya, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad memanggilnya, lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." Palsu itu. Neraka Palsu. belum ada. Palsu, Iman belum ada. palsu. Orang kiamat belum kok sudah masuk neraka. Saya balikin dulu kamera saya. Berarti kamu bilang itu hadis palsu ya? Apa sudah hari kiamat? Apa sudah hari penghakiman sekarang? Enggak, saya mau tanya, itu hadis palsu. Aduh, itu hadis palsu. Hadis Nyata palsu. itu. Makanya saya bilang, ketika orang muslim mempelajari hadis, sesungguhnya sudah tiba waktunya orang Islam akan melemparkan hadis itu ke tong sampah. Ayo. Betul? Itu saja. Tuhanmu itu maling sunnah. Sebentar. Ketika Ajak kamu ibunya membaca surga. hadis, tenang, Bantah itu. tenang, tenang. Tarik napas Mana dulu. kau bantah? Tarik napas, hembuskan napas. Nah, tarik napas lagi, tarik napas. Ayo jawab. Tarik napas, Kenapa hembuskan. ibu Tuhanmu nggak diajak ke surga? Nah. Ayo jawab. Ketika kamu membaca hadis tersebut dan kamu dapati itu palsu, bukankah sudah waktunya orang Islam melemparkan hadis-hadis ke tong sampah? Bang, hadis itu ada banyak macamnya. Iya, kamu tadi kan bilang itu palsu, betul? Nah, ketika kamu tahu itu palsu, mengapa itu masih kau pertahankan di rumahmu? Aku tidak punya kitab hadis. Nah, berarti memang benar yang saya bilang. Setiap orang Islam yang membaca hadis, maka sudah tiba waktunya mereka melemparkan itu ke tong sampah, betul? Kau jawab saja, kenapa ibu Tuhanmu nggak diajak ke surga? Dah, kau tidur di bawah sana, Khalid. Jawab, kenapa Kau kau diskusi jawab? saja modal nekat saja. Buat apa dia modal nekat saja, teman-teman? Ayo, ayo. Kenapa sih kalian kalau diskusi itu bawaannya seperti itu? Ketika ada ulama-ulama kalian membahas agama Kristen, bukankah hal yang wajar kalau saya membahas agama Islam untuk sebagai tandingan? Intinya saya tidak memfitnah kan? Nah, kalau saya memfitnah, sudah saya bilang, silahkan buatkan laporan polisi. Kalau saya memfitnah agama Islam. Yang saya bilang dalilnya ada. Bapaknya Muhammad masuk neraka, kata Muhammad. Gimana sih kalian ini? Oke, kita naikkan lagi.
Kita kasih naik ada Melanie Rosario. Melanie Rosario. Ya, silakan Melanie Rosario. Melanie. Halo Bang. Oke, silakan nyalakan kamera, Maaf, Bang. maaf. Ini ternyata laki-laki dia, teman-teman. Ya, silakan. Kristen Bang, Kristen. Oh, Kristen. Salam kenal sih ya Bang. Ya, silakan. Anda Oke, naik Bang. ke sini mau ngapain? Salah Turunkan tekan ya, tadi. saya turunkan. Ya, teman-teman sekalian. Ini forum adalah forum diskusi lintas iman, tanya jawab antara Islam dan Kristen. Ini forum untuk apa? Forum ini untuk mengimbangi bagaimana orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, begitu. Bahkan kalau orang Islam bahas agama Kristen itu sudah dapat dukungan dari seorang wakil presiden. Jadi itu bukan hal yang kecil, itu tidak dilakukan oleh oknum lagi. Kalau oknum yang melakukan artinya hanya kelompok-kelompok tertentu saja. Ini tidak bisa lagi dikatakan oknum, tapi keseluruhan orang Islam. Dari mulai wakil presiden yang bernama Muhammad Yusuf Kalla, sampai golongan bawah, sampai Zuma, sudah membenarkan untuk membahas agama orang lain. Apa kalian pikir saya kalau ngomong gitu asal-asalan? Tidak. Saya tidak asal-asalan. Siapa orang di belakang Zakir Naik yang datang ke Indonesia membahas agama Kristen? Yusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia. Jadi jangan kalian bilang itu oknum gundul. Jadi yang menjadi keheranan saya itu gini loh. Kalau ulama kalian boleh bahas agama Kristen, kenapa kami tidak boleh bahas agama Islam? Coba kau camkan dulu perkataan itu. Jangan kau maunya menang. Gimana kita lihat ini? Kau maunya menang sendiri. Jangan begitu. Mari kita buka sebuah diskusi yang terhormat, tanpa caci maki, tanpa hujat. Ayo. Jangan kamu maunya bertanya. Kau nangis, lapor polisi. Jangan seperti itu. Ya, silakan. Ayat, silakan ayat. Ayat. Ya bang, Ya, Muslim bang. enggak bang, bukan. Baik, saya turunkan. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman saudara-saudaraku teman-teman Muslim, forum ini adalah forum antara saya sebagai Kristen dengan Muslim. Begitu loh. Ya, supaya apa? Supaya kalian saya undang kemari untuk mengadakan sebuah diskusi gitu loh. Ya, silakan, ayo. Naik kemari, kita diskusi dengan dia. Anwar Arifin. Ya, silakan Anwar Arifin. Bajingan kamu, saya cari kamu sundel kamu, bajingan kamu. Kenapa marah-marah Anwar? Ya, silakan, kamera nyalakan dulu. Monyet saya bunuh kamu, saya cari. Layar. Itu namanya kamu seperti seorang benci. Kamu nyalakan Bibirmu kayak kamera, babi, baru bibirmu ngomong. kayak babi, Itu baru bibirmu kayak babi, kesatria. bibirmu kayak babi, bibirmu kayak babi.
Biar begini, banyak yang nonton saya. Bibirmu kayak babi, Kalau bibirmu kamu kayak live yang bibir, nonton bibirmu 12 kayak atau babi, 13 bibirmu kayak orang. babi, bibirmu kayak babi, Udah kejangnya? Kristen masuk, Kristen masuk neraka. Sudah kejang? Kejangnya Kristen sudah? masuk neraka, Kristen masuk neraka. Daripada di surga yang isinya kawin-mawin, pesta seks di surga. Gereja isinya babi. Gereja isinya babi. Kenapa kamu bisanya hanya Fitnah orang bisa Kristen. tunjukkan satu Kamu fitnah saya pemfitnah. terhadap agama Islam? Silakan. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Coba tunjuk satu aja. Kalau kamu sanggup menunjukkan, saya terjun dari Monas. Silakan. Saya cari kamu besok bajingan, saya cari kan. Saya bunuh kamu. Bagaimana kamu mau nyari, orang kamera kamu saja tidak nyala kok? Gimana? Silakan, nyalakan kamera. Kabur kan? Kabur gimana? Makanya sudah saya bilang teman-teman, saya itu tidak berlebih-lebihan ketika mengatakan bahwa di dalam perdebatan Islam dan Kristen memang itu yang terjadi. Iya. Yang terjadi seperti itu. Ketika orang-orang Islam membahas agama Kristen, itu luar biasa. Luar biasa mereka. Bahkan mereka udah sampai pajang-pajang iklan segala. Apakah pemerintah tidak tahu? Tahu. Bagaimana pemerintah tidak tahu? Jelas tahu, bahkan didukung oleh pemerintah. Kalau orang Islam bahas agama Kristen. Tapi kalau orang Kristen bahas agama Islam, ditangkap polisi. Iya, teman-teman. Silakan. Kamu naik ke sini, kita diskusi. Buka kameramu, kamu tanya, saya jawab. Silakan. Ya. Kita kasih naik ada Sese. Sese, apa kabar Sese? Halo Sese. Oke, terpental dia teman-teman. Kita kasih naik lagi ada Sodik Pro 6. Ya, silakan Sodik Pro 6. Sodik. Terima kasih teman-teman yang memberikan support berupa gift. Saya ucapkan terima kasih ya. Ya, silakan Sodik. Halo Bang Edis. Ya, Bang. Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim Bang Edis. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang pertama Bang Edis, saya cuman kagum aja dengan keberanianmu. Sebentar, saya tanya dulu. Abang Muslim? Itu yang pertama. Saya Muslim. Coba, Bang. Kita di sini nggak mau nanti Anda ternyata Kristen menyamar jadi orang Islam. Saya pengen Anda mengucapkan penggalan ayat-ayat Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda seorang Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat. Coba satu ayat Al-Quran. Iya, Bang Edis udah lihat lah pasti profil. Saya kan pernah sama Bang Edis juga kan. Belum Bang, maksudnya begini, kan nggak semua orang lihat. Maksudnya begini, kalau cuma syahadat orang bisa saja ngaku-ngaku. Coba ketika Anda sholat, apa yang Anda ucapkan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. No, gimana? Coba satu ayat, satu bacaan sholat. Kami mau dengar.
baca Fatihah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini Muslim, sah. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yuk. Secara keilmuan, menurut saya Bang Edis masih kurang. Tapi secara keberanian saya akui. Intinya, Secara keberanian saya coba akui. ketika Anda katakan saya secara keilmuan itu kurang, maksudnya gimana di situ? Apakah saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam yang tidak benar? Saya akan membuktikannya Bang Edis. Silakan, Membuktikan buktikan. bahwa Yang mana yang tidak benar? kurang. Silakan. Bang Edis percaya dengan hari kiamat? Hari akhir, ya, silakan. Percaya, silakan. Hari kiamat ya, percaya ya. Saya akan membuktikan bahwa Bang Edis nggak mempercayai itu sama Tuhannya. Nih, Tapi itu begini. bukan isu gini Bang. Masalah Anda katakan tidak mempercayai hari kiamat. Itu bukan yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, adakah statement saya tentang agama Islam tetapi adalah sebuah fitnah? Bukan fitnah. Ya berarti Ini bukan benar. fitnah. Berarti semua yang saya katakan tentang agama Islam berarti benar kan? Bukan suatu kebenaran. Kan saya katakan begini. Kalau keberanian, saya akui. Bang Edis mempunyai keberanian. Tapi masalah keilmuan, itu masih gini, Bang. kurang. Begini, justru saya menantang Anda untuk membuktikan kalau masalah keilmuan masih kurang. Makanya begini, saya tantang Anda, Bang Sodik Pro, untuk membuktikan dalam masalah keilmuan itu saya kurang. Coba, tunjuk satu statement saya, pernyataan saya terhadap agama Islam yang bukan merupakan kebenaran atau fitnah terhadap agama Islam. Apa statement saya? Ini sebenarnya kan saya mau membuktikannya Bang. Kalau Bang Edis nggak dipotong dulu, ini saya mau membuktikan. Silakan, silakan. Iya, Bang Edis itu tidak percaya dengan adanya kiamat akhir zaman. Saya akan membuktikan itu Bang Edis. Kenapa? Bang, Edis nggak percaya nampaknya dengan ada hari miskomunikasi di antara kita, Bang. Kalau Anda punya pikiran bahwa saya tidak percaya ini, saya tidak percaya bahwa Apple itu enak, saya tidak percaya bahwa HP yang terbaik itu adalah Samsung, saya tidak itu tidak menjadi esensi perbincangan antara saya dengan orang Islam. Itu memang hak Anda. Dalam perspektif Anda, saya tidak percaya A, tidak percaya B. Bukan itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba sebutkan satu statement atau pernyataan saya yang merupakan fitnah atau hujatan terhadap agama Islam. Selama saya mengatakan apapun tentang agama Islam, coba sebutkan satu yang merupakan fitnah. Kalau sejauh ini ya, itu nggak ada. Ya Kalau sudah, untuk fitnah terima itu nggak kasih. ada. Jauh. Terima kasih. Terima kasih. Artinya tantangan saya kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan satu fitnah saya memang tidak pernah ada. Dan saya mengharamkan mulut saya untuk mengatakan fitnah terhadap agama Islam. Tidak pernah. Iya. Semua yang saya katakan Betul. tentang agama Islam itu benar. Muhammad adalah seorang yang menikahi anak di bawah umur. Benar. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Benar. Muhammad hidup dari hasil menjarah. Bahkan dia jadi miliarder karena akibat menjarah. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, unta. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh laki-laki dewasa menyusui perempuan dewasa, bukan muhrimnya. Benar. Semua ada ratusan statement-statement saya. Saya tunjukkan saja yang cetar membahana.
Tidak ada satupun. Muhammad Nabi yang paling jorok. Nah, kenapa dia saya katakan jorok? Karena dia mengatakan kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celup-celupin itu, mandi lalat itu. Kemudian, jorok nggak itu? Jorok, Bang. Ketika Muhammad ditanya mengenai sebuah sumur, ada sumur namanya sumur Budla'ah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu ada sebuah sumur Budla'ah. Bagaimana kita mempergunakannya, sedang di situ dibuang bangkai, pembalut wanita, kotoran-kotoran dibuang ke situ. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya air itu suci. Bayangin, Bang. Coba buktikan statement saya yang salah terhadap agama Islam di mana? Kalau secara yang tertulis yang disampaikan Bang Edis, memang itu adanya yang secara tertulis. Terus di mana Anda katakan bahwa ilmu saya di situ kurang, yang mana? Nah, kenapa saya mengatakan Bang Edis ilmunya kurang? Karena saya akan membuktikannya sendiri. Akan menguji. Iya, tetapi kenapa Anda tidak menguji statement-statement saya terhadap agama Islam? Kalau Anda mengatakan kepada saya tidak percaya hari kiamat lah, saya tidak percaya. Itu bukan statement saya terhadap agama Islam. Supaya kita tidak lari dari pokok bahasan. Kan semua agama kan mempercayai hari kiamat. Makanya kan Tidak, saya mau tidak menguji semua. keilmuannya. Tidak semua. Tidak semua. Ada agama-agama tertentu yang tidak percaya dengan harinya kiamat. Mereka percaya bahwa dunia ini terus-menerus bergulir dan tidak akan berakhir. Ada yang percaya tentang hari kiamat atau hari terakhir, hari penghakiman, itu adalah Kristen dan Islam. Nah, sementara menurut agama Islam, makanya saya katakan Muhammad itu adalah orang yang selalu kebanyakan melawan apa yang dikatakan oleh Allah. Saya kasih tunjuk lagi, Bang. Saya banyak sekali buktinya, Bang. Nih, saya kasih tunjuk nih. Kalau Anda baca surat Al-Ahzab ayat 63, apa bunyinya? Katakanlah, Qul ya Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, ya Muhammad, katakanlah, kiamat itu di sisi Allah dan aku tidak mengetahuinya. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Boleh jadi. Itu kata Al-Quran. Tetapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, bukan itu yang dikatakan oleh Muhammad ketika ada orang bertanya tentang hari kiamat. Yang dikatakan oleh Muhammad, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Menurut Muhammad seperti itu. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Makanya saya bilang Bang, Muhammad itu didapati banyak tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Di dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomong yang benar. Di dalam surat lain dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Tetapi di dalam hadis, Muhammad mengajarkan bohong alias dusta. Padahal dia bergelar Al-Amin, yang jujur terpercaya. Makanya saya bilang Bang, makin dipelajari agama Islam, makin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkannya. Iya. Gini Bang Edis. Bang Edis, ya. Bolehkah saya bertanya Bang Edis? Silakan.
umat Kristen dan umat Islam itu percaya di hari kiamat. Dan isinya kiamat adalah semua ciptaan akan dihancurkan. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus ada di mana? Karena semua ciptaan akan dihancurkan. Bang, untuk hal-hal teknis yang sedemikian rupa, itu tidak penting kita ketahui, Bang. Maknanya apa nanti kalau Tuhan Yesus ada di mana, kiamat nanti begini ada ini. Bang, yang paling terpenting bagi kita itu apa sih? Kenapa sih kita repot mikirin hal-hal yang kita nggak tahu? Bang, bagusan yang kita bahas itu apa? Bagusan yang kita bahas itu ini loh. Kita itu selama hidup ini harus mencontoh, mengikuti siapa? Kalau kita mencontoh Tuhan Yesus, kita jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai suri tauladan kita, junjungan panutan kita, maka hidup kita akan benar. Karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah yang baik. Sementara kalau umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuan, Tuhannya, junjungannya, panutannya, ikutannya, maka orang-orang akan menjadi aneh. Kenapa menjadi aneh? Karena satu, minumin air kencing hewan. Menciumin batu. Itu kan Muhammad, Bang. Sekarang saya tanya, umat muslim pergi berbondong-bondong berjuta-juta orang ke Arab nyiumin batu, betul? Betul atau salah, Bang? Iya. Oke, ngikutin siapa dia? Betul. Itu simbol. Bukan, dia ngikutin siapa? Untuk kepercayaan Kanjeng Baginda Nabi. Iya, ngikutin Muhammad, Bang. Makanya saya bilang, Simbolnya seharusnya di sana. yang kalian ikuti, yang kalian jadikan panutan, yang kalian jadikan Rob kalian itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Barang siapa yang melakukan perintahku, ia akan mendapat hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Makanya yang harus diikuti oleh umat manusia itu adalah Yesus. Harus kalian angkat Yesus menjadi Tuan atau Tuhan atau Lord kalian, pemimpin kalian. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan, sebagai Tuan kalian. Atau hawa nafsu kalian sebagai Tuhan atau Tuan kalian. Yang harus kalian ikuti itu adalah Bapa di surga. Yang harus kita jadikan Tuan atau Tuhan kita. Bagaimana cara menjadikan Bapa di surga sebagai Tuan kita? Ya harus dengan melalui Yesus dan Roh Kudus. Jangan jadikan yang lain sebagai Tuan kalian. Kalian ini kan adalah orang-orang yang diperbudak oleh Allah dan Muhammad. Makanya kalian itu hidup under their control. Kalian itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Makanya kalian tiap hari nunggang-nungging, cium-cium batu, putar. Kalian melakukan hal-hal yang gak berguna. Gak ada gunanya. Coba saya tunjukin. Apa gunanya gini itu apa fungsinya? Lebih baik kamu menyingkirkan satu batu di jalan ketimbang kamu gini-gini. Gak ada gunanya gini-gini, mak. Apa gunanya? Apa manfaatnya bagi orang lain ketika kamu begini-begini? Yang ada orang lain terganggu. Kalian pakai toa. Yang ada orang terganggu, Bang. Iya, Bang Edis. Gini, Bang Edis. Perhatikan pertanyaan dari awal saya memang keilmuan Bang Edis kan masih kurang, yang saya katakan begitu kan. Terbukti kan bahwa ketika hari kiamat surga akan dihancurkan, Bang Edis tidak perlu membawa ke sana. Itu sudah membuktikan bahwa keilmuannya Bang Edis itu masih kurang, masih minim. Karena nggak bisa menjelaskan itu. Hanya menjelaskan, mengutarakan. Nggak perlu mikirin yang lain-lain. Ini kan bukti, Edis. Ini fakta. Ya, intinya yang mau saya katakan kepada Anda begini, Bang. Saya cuma mau pesan begini. Ketika kalian orang Islam dalam ceramah-ceramah kalian
mengatakan jangan kau tuhankan Yesus, tetapi ikutilah Muhammad. Saya cuma bilang kebalikannya, Bang. Jangan kau tuhankan Muhammad, tetapi ikutilah Yesus. Ya, seperti itu, Bang. Semoga Anda menyadari perkataan saya ini. Ya. Karena banyak orang tidak tahu esensi, karena banyak orang tidak tahu esensi dari menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya. Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan atau Tuhannya itu adalah membuat dirinya di bawah kontrolnya. Jadi saya ingin supaya setiap manusia. Berarti Bang Edis poinnya nggak bisa jawab ya? Ya terserah Edis, kalau Anda ingin poinnya nggak bisa mengatakan menjawab, demikian. Intinya saya cuma berpesan, Iya. mari kita semua harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Menjadikan Bapa di sorga sebagai Bang Edis. Tuhan atau Tuhan kita. Dan Roh Kudus sebagai Bang Tuhan Edis, boleh bertanya atau satu kali Tuhan lagi nggak, kita. Bang Edis? Itu. Ya. Bang Edis. Selamat boleh bertanya malam. Satu kali lagi nggak? Ya, Anda renungkan saja dulu itu, biar nggak terlalu berat. Merenungkan yang itu saja nggak paham, gimana mau yang lain? Ya. Bagaimana saudara-saudaraku ya, kita lihat sendiri bukan ya, dari pihak polemikus ketika ditanya tajam gitu, jawabannya hanya cengar-cengir, bahkan sambil ngerokok gitu tanpa penjelasan yang jelas. Itu tanda ketidakmampuan mereka. Mereka ingin terlihat hebat, tetapi justru memperlihatkan kelemahannya. Tugas kita apa? Saudaraku ya, yang pertama ya, kita doakan para apologet Kristen agar selalu diberi hikmat, pewahyuan dan ketajaman dari Roh Kudus, supaya ketika mereka berhadapan dengan polemikus, jawaban mereka tetap mantap dan tajam gitu, dan menguatkan iman banyak orang. Karena debat ini bukan hanya untuk lawan diskusi teman-teman, tapi untuk ratusan bahkan puluhan ribu penonton yang menyaksikan. Kita juga perlu mendoakan para penginjil yang bekerja di lapangan, baik di media sosial maupun jemput bola secara langsung. Karena hari-hari ini, saudara-saudaraku, ladang pelayanan begitu luas. Pertanyaannya ya, hanya satu gitu. Apakah kita mau dipakai Tuhan? Ya, saya sendiri sangat bersyukur boleh dipanggil Tuhan untuk menjadi penginjil di gereja YouTube ini, di media sosial ya. Ini bukan sekedar tugas dari pendeta teman-teman. Kita harus ngambil bagian. Ataupun ini tugas dari sinode ataupun organisasi, tetapi perintah langsung dari Yesus melalui amanat agung ini. Itulah sebabnya saya bangga melalui melayani ini. Walau kadang dibilang takut dan sebagainya gitu ya. Dulu kita sering mengangkat kesaksian, tapi sekarang nggak pernah. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ya. Teman-teman, itulah sebabnya kita harus berbangga sekaligus rendah hati melayani Tuhan dalam pekerjaan yang sangat mulia ini. Makanya saya mengajak Bapak Ibu, saudara sekalian, mari ambil bagian. Bersaksilah, ceritakan tentang kebaikan Yesus Kristus. Sampaikan Injil keselamatan. Kalau diterima puji Tuhan, kalau ditolak ya udah gitu, tidak apa-apa. Tugas kita selesai karena kita sudah menabur benih kabar baik. Ingat banyak orang belum berani menerima karena takut dihina, takut kehilangan pekerjaan, takut dikucilkan, takut tidak diakui keluarganya. Tetapi kalau Roh Kudus sudah menjamah, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya, karena itu saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua, baik untuk pelayanan di channel gereja YouTube ini maupun pelayanan kami di lapangan ya. Dukung ya pelayanan, mari kita doakan agar semakin banyak orang di Indonesia ini mengalami
hujan pertobatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan mendapatkan kepastian keselamatan yang kekal. Amin. Ya. Ingat, firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus sendiri, ya kan? Dan itu juga pelayanan kami, teman-teman, yang next minggu depan kita akan ke Balikpapan pelayanan. Support, kalau rindu mensupport, ya, di bawah ini, rekening di bawah ini, itu rekening saya sendiri, teman-teman, ya, saudara-saudara, ya. Ya, itu aja pengumuman hari ini. Kiranya video ini menjadi berkat, menguatkan iman kita, dan menyalakan semangat untuk terus bersaksi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. God bless you all.